Oke, kembali ke tutorial widget. Untuk Flutter di sini saya bahas tentang row. Row ini sifatnya sama seperti kolom, hanya saja arahnya yang beda. Kalau kolom itu menyusun children secara vertikal, kalau row itu menyusunnya secara horizontal atau ke samping. Nah, di sini kita bisa menjadikan urutan dari child container ini sebagai row. Jadi bisa dibalikkan langsung, tinggal ganti kolom ini menjadi row. Di sini kita sudah mengimplementasikan row. Hanya saja ada batasan row. Jadi row atau kolom dia ngikutin parent untuk ukurannya. Di sini parent row adalah container. Di parent container tidak disetting berapa ukurannya, jadi sehingga dia mengikuti ukuran parentnya, yaitu ke body. Bodinya itu adalah lebar screen, sehingga tidak cukup untuk memuat ketiga kontainer, maka akan terjadi overflow. Nah, untuk sementara kita akan kecilkan dulu untuk lebarnya, misalkan 100 semuanya untuk lebar. Save. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 kontainer. Kemudian kalau ini kita pakai dari properti yang kita pakai sebelumnya di kolom. Nah, ini kita akan nonaktifkan dulu. Kita lihat bagaimana kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah seperti ini. Jadi row itu nyusun dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau misalkan ada space, masih ada ruang space, maka ruang space-nya itu akan berada di bagian sebelah kanan. Oke, lanjut lagi. Di sini kalau kita matikan dulu untuk marginnya biar kelihatan berdempetannya itu awal dan akhirnya untuk bagian row. Nah, ini jadi mengikuti lebar lagi untuk lebar dari row, mengikuti dari parent body-nya. Kemudian kalau kita aktifkan kembali, nah seperti ini, masih ada sisa. Kalau kita pakai dari main axis-nya, maka ukurannya itu menyesuaikan children sehingga tidak expand menyesuaikan dengan parent screen-nya. Jadi ada sisa di samping kiri row dan di samping kanan row. Kalau kita jadikan sebagai max atau default, maka akan memenuhi lebar dari screen. Kemudian masuk ke bagian main axis alignment. Di sini untuk menyusun urutan dari children-nya. Di sini sebelumnya kita pakai space evenly, jadi bakal ada jarak. Untuk lebih jelasnya kita bisa nonaktifkan dulu margin. Kemudian kita nonaktifkan mainnya. Nah, seperti ini. Kalau kita kasih jarak space evenly, maka akan ada jarak di sebelah kiri kontainer, sebelah kanan kontainer, ban maupun di tengah-tengahnya. Untuk space evenly ini dia jaraknya sama rata, semuanya sama ini. Kemudian kalau kita ganti lagi misalkan space around. Kalau space around dia ngasih jaraknya itu ke masing-masing child, masing-masing kontainer. Jadi di sebelah kiri kontainer dan kanannya dikasih space. Begitupun juga dengan childnya dikasih space kiri kanan. Sehingga di sini ada perbedaan antara sisi sisi child dengan row dan antar child. Antar child itu memiliki space yang panjang, space yang sangat lebar. Karena di sini ada jarak kuning ke kiri dan jarak biru ke kanan. Kemudian kita bisa coba untuk yang end, jadi menyusun di bagian akhirnya di sebelah kanan. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan dengan tipe-tipe axis alignment-nya mau seperti apa. Kalau space between kita cuma ngasih jarak antar children saja, sedangkan kalau untuk jarak sisi row dan children itu tidak dikasih. Selanjutnya untuk cross axis-nya. Cross axis ini berguna untuk menyusun antar child. Kalau di bagian kolom, cross axis ini mengatur dari lebar children.
mengatur tata letak lebarnya atau posisi horizontalnya. Nah, kalau di row kebalik, kalau di sini posisi height-nya. Jadi kita akan bedakan masing-masing height. Misalkan kontainer pertama 120, kontainer kedua 150, kontainer ketiga 180. Sehingga memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, sekarang defaultnya ini dia adalah center. Kalaupun kita komentar, dia akan tetap seperti ini karena defaultnya center. Kalau cross axisnya kita ganti jadi start. Start itu di sini posisinya di atas sehingga akan diratakan di bagian atas. Kalau kita jadikan sebagai end, maka akan disusun di bagian bawah atau di bagian akhir crossnya. Kalau untuk scratch berarti kita menyamakan kedudukan tinggi dari masing-masing child di dalam row. Sehingga kalau masih ada space di atas dan di bawah row, maka dia akan diusahakan mengisi ruang kosong tersebut. Oke, untuk sisanya yang ada atribut selain atau jarang dipakai itu, teman-teman bisa coba-coba. Di situ ada penjelasan juga terkait dokumentasinya seperti apa maksudnya dan lain sebagainya. Oke, see you di next video untuk solusi lain kalau misalkan kita memiliki ukuran row yang melampaui batas atau tidak cukup seperti ini overflow.